Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan Ibu Ina dari Kuningan. Mari berselawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Ibu dapat bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Suaranya belum jelas. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Iya. Saya masih bisa tersambung dengan Buya. Alhamdulillah. Saya seorang ibu yang waktu itu pernah bertanya kepada Buya tentang takdir yang saya jalani, yang kehilangan putra saya sudah 2 kali ya Buya. Alhamdulillah, Masya Allah, nasihat dari Buya sangat membantu saya untuk tetap tenang dan tetap istiqomah ya Buya. Tapi yang ingin saya tanyakan sekarang Buya, terkait takdir saya dan suami saya memutuskan saat ini untuk belum mau memiliki keturunan lagi Buya, karena takdir kami Buya. Kami merasa takut dan trauma kalau kedepannya seperti itu lagi Buya, karena kami merasa putra-putra kami itu gampang sekali untuk meninggal Buya. Apakah kami berdosa Buya untuk menunda memiliki keturunan saat ini Buya? Dan bagaimana sebenarnya kami, saya dan suami harus bersikap Buya? Terima kasih Buya. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu, panjang umur Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meninggalnya? Baik, umur berapa meninggalnya? Masih kecil? Baik, ini ya. Yang pertama, ibu yang solehah. Jangan sampai ada, mungkin orang hari ini nyebut dengan trauma. Trauma itu mungkin kalau kita perjelas lagi, kalau kita lepas dari masalah mental, itu akan menjadi satu sifat jelek, prasangka buruk kepada Allah. Pada akhirnya. Atau bisa terjadi karena tidak menyadari bahwasanya apa yang Allah timpakan adalah sebuah kebaikan, namun bentuknya tidak baik. Karena tidak menyadari itu, maka menganggap itu adalah petaka sepanjang masa. Akan tapi bagi seorang yang punya iman, punya kesadaran bahwa Anda boleh merindu adanya seorang putra dan putri. Ternyata diberi oleh Allah putra dan putri. Kemudian diambil oleh Allah. Ya, diambil oleh Allah. Di saat diambil oleh Allah, kita perlu olah kesadaran kembali bahwa itu kan milik Allah. Dan bagi seorang ibu yang punya anak, apalagi di masa kecilnya kembali kepada Allah, anak itu adalah anak yang tidak punya dosa. Anak tidak punya dosa, berarti tempatnya di surga. Dan kabar gembira kalau orang tuanya penuh dengan kerelaan, ya nanti nyusul anaknya di surga. Gak perlu trauma. Kemudian, selagi itu anak ahli surga, impian apa? Hanya kita tidak boleh minta begitu. Ya sudah, aku biar punya anak kecil-kecil mati semuanya, biar di surga semuanya. Gak boleh begitu. Pengennya anaknya gede berjaya. Cuman kalau bicara hakikat, anak kecil meninggal surga. Artinya Anda sudah punya tabungan 2. Bagaimana ada seorang perempuan, Ummus Syuhada, ada khansah namanya, Ummus Syuhada. Ada pada zaman Nabi itu, punya anak meninggal. Punya lagi meninggal di medan laga. Bangganya, punya anak di medan laga. Dia berkata, kalau seandainya punya anak berapapun, aku bangga kalau dia mati di medan laga. Sedih iya, tapi satu sisi dia bangga. Anaknya mati di medan laga. Sedih anaknya meninggal. Tapi bangga meninggalnya di medan laga. Orang punya anak meninggal di masa kecil. Sedih. Tapi harus sisi lain bangga, bahwasanya dia tidak punya dosa. Dan sudah diberi oleh Allah pahala orang ini sesuai dengan cita-citanya. Dulu mungkin merindukan, aku ingin punya anak, akan aku didik untuk menjadi ulama yang hebat. Seperti ulama fulan-fulan. Tak tahu meninggal di masa kecil, sudah mendapatkan pahalanya. Indah dengan Allah.
Kemudian kita hibur kembali, orang yang sangat dicintai oleh Allah pun juga punya kisah serupa. Baginda Nabi punya anak, Baginda Nabi merindu punya anak laki-laki waktu itu. Putra baginda perempuan. Lahirlah seorang anak laki-laki, diberi nama Ibrahim dari Sayyidah Maryah Qibtiyah. Diberi nama Ibrahim. Tak taunya di umur berapa, 2 tuh. Di saat mulai bisa berbincang, lagi asik-asik, lagi lucu-lucunya, diambil oleh Allah. Nabi menitikkan air mata, al-ainu tadma. Mata bercucuran air mata. Wal qalbu yahzan. Dan hati bersedih. Wajar manusia. Tapi aku tidak berbuat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Satu sisi menangis. Nabi laki-laki gagah hebat menitikkan air mata. Wajar sedih harus ada. Tapi nggak boleh menjadi putus asa atau melakukan hal yang tidak baik. Kemudian Anda tidak usah takut untuk punya keturunan selanjutnya. Semoga setelah 2 ini diambil sudah Anda bayar dengan seperti itu. Tinggal menunggu janji Allah. Kan Allah tidak mengambil kecuali karena Allah ingin memberi yang lebih hebat. Berarti diambil 2 dari Anda, setelah ini akan Allah beri sebaik-baik anak, insya Allah. Kan gitu. Jadi tidak usah ragu. Kemudian mungkin jika meninggalnya masa kecil atau kekurangan atau di kandungan dan sebagainya, mungkin ini adalah program kehamilannya dipastikan, dipantau oleh seorang dokter, takut di dalamnya ada virus. Apa itu virus? Yang menjadikan sebab lemahnya kandungan itu. Tolong yang punya kandungan lemah, dikit-dikit keguguran dan sebagainya, segera dipantau oleh dokter secara maksimal. Ada program kehamilan yang baik, insya Allah. Kemudian Masya Allah. Kemudian jangan ragu, insya Allah setelah itu Allah akan beri kepada Anda anak yang baik. Kemudian kalau seandainya mati, itu sama berandai-andai sesuatu yang belum terjadi. Itu adalah juga hal yang tidak baik. Seperti orang nanti, saya mau pergi. Kenapa? Aduh tapi takut kemarin ada orang kecelakaan, takut tabrakan, nggak jadi pergi nanti. Pergilah tapi berhati-hati setelah itu. Rawat anak sebaik mungkin. Kalau suatu ketika, semoga panjang umur anaknya nanti. Kalau ternyata meninggal lagi, kita tahu itu adalah tempatnya surga. Bukankah orang bangga kalau seorang ibu bisa menghantarkan anaknya ke surga? Anda hibur dengan keyakinan seperti itu. Jadi jangan ragu, mumpung masih muda, hanya itu saja. Dipantau oleh medis dengan lebih maksimal lagi, penjagaan anak. Ya, biarpun orang sudah menjaga, kalau sudah waktunya mati juga mati. Bagi siapapun yang diuji oleh Allah dengan meninggalnya anggota keluarga, khususnya anak-anak yang sangat dicintainya, ketahuilah, itu tidak cuma-cuma. Anda berurusan dengan siapa? Allah yang maha kaya, yang tidak perlu dengan anak Anda. Akan tapi justru akan menguji Anda, akan diberi oleh Allah yang dahsyat lagi. Yang punya anak semoga anak baik-baik, sehat, panjang umur. Yang sudah anaknya diambil oleh Allah, husnudzonlah pada Allah, bergegas tinggal ngambil, memetik. Karena Anda sudah membayarnya ibaratnya. Anda sudah memberikannya kepada Allah. Husnudzon, janji Allah. Allah akan ganti yang lebih baik. Nanti akan hadir anak-anak yang istimewa. Jadi husnudzonlah. Sudah Anda sudah bahasanya kalau kita belikan sudah DP. Kebaikan sudah anak sudah diambil oleh Allah. Dan Allah tidak perlu dengan anak Anda. Akan tapi Allah akan mengambil kepada seorang hamba, itu ujian. Jika dia pasrah, dia nerima, Allah akan beri yang lebih hebat lagi. Itu saja insya Allah. Jangan ragu, program kehamilan sampaikan pada suami, dan tetap husnudzon pada Allah, dirawat dengan sebaik-baiknya, dan semua diserahkan pada Allah. Dan semua ujungnya juga akan mati. Kita semua akan mati. Sepanjang apapun umur akan mati. Tapi nggak boleh Anda menjadi prasangka buruk, suudzon, trauma, sehingga kebaikan-kebaikan yang sudah dijanjikan menjadi tidak Anda dapat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.